Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini untuk memulai hari kita dengan kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan. Kita akan membuka Alkitab kita dan membacanya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-15, ayat yang ke-15, dan juga Keluaran pasal yang ke-4, ayat yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Keluaran 4 ayat yang kedua. Apakah yang ada di tanganmu? Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar, supaya menjadi rema atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, pernahkah para pendengar merasa tidak cukup baik untuk dipakai Tuhan? Merasa terlalu lemah, terlalu biasa, terlalu banyak kekurangan? Pernahkah berpikir bahwa saya tidak sehebat dan sepintar orang lain, atau tidak sepenting orang lain? Para pendengar, hari ini kita akan melihat bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk memulai sesuatu. Dia justru memilih dan memakai orang-orang dengan segala keterbatasannya untuk menyatakan kuasa-Nya. Bukan kekuatan manusia yang dicari Tuhan, tetapi hati yang bersedia dan taat. Di dalam Alkitab penuh dengan kisah-kisah orang yang tidak mempunyai banyak modal untuk melayani. Seperti halnya Musa, dia memiliki keterbatasan. Musa gagap. Gideon adalah seorang yang penakut. Paulus seorang yang memiliki duri di dalam daging. Tetapi justru melalui orang-orang seperti ini, Tuhan menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya cukup dan kuasa-Nya nyata. Pagi hari ini kita juga belajar dari satu tokoh yang bernama Simson. Apabila kita mengamati perikop dari ayat yang kita baca tadi, di ayat-ayat sebelumnya dikisahkan bahwa Simson sedang mengalami sebuah persoalan dengan orang-orang Filistin. Simson dipilih Tuhan sebagai seorang hakim untuk menjadi pembela bagi Israel, untuk memusnahkan musuh-musuh Israel. Dan Filistin adalah salah satu bangsa yang menjadi musuh dari orang Israel. Pada saat itu, Simson sedang berkunjung untuk menemui istrinya, di mana istri dan mertuanya ini adalah orang Filistin. Tetapi pada saat itu dia mendapati bahwa istrinya sudah diberikan kepada orang lain oleh ayah mertuanya. Hal ini menimbulkan kemarahan dan sakit hati yang begitu luar biasa. Maka Simson membakar gandum-gandum dan juga kebun zaitun milik orang-orang Filistin. Dan sebagai balasannya, orang Filistin membakar istri dan ayahnya. Orang Filistin pun berupaya untuk mengejar Simson dan kemudian pasti
punya maksud untuk membunuhnya. Pada saat pengejaran itu tentunya Simson ingin agar ada orang-orang yang membantunya. Tetapi justru pada saat itu dia dikhianati oleh orang-orang Yehuda. Dia berharap orang-orang Yehuda bisa membantunya untuk menghadapi orang-orang Filistin. Namun justru orang-orang Yehuda ini mengikat dan menyerahkan kepada orang-orang Filistin. Orang-orang Yehuda adalah orang-orang yang sebenarnya dan seharusnya membantu Simson karena mereka sesama bangsa Israel. Tetapi hal itu tidak ditunjukkan oleh Yehuda. Bahkan orang-orang Yehuda lebih memilih kompromi daripada membela Simson. Persoalan yang juga sangat tidak menyenangkan bagi Simson. Simson yang tidak memiliki kekuatan, ia diikat dan tidak memiliki senjata apapun untuk melawan. Orang-orang Filistin terlalu kuat untuk dihadapi. Namun pada saat itu, Roh Tuhan berkuasa atasnya. Tali yang mengikatnya terlepas oleh kuasa Tuhan. Dan pada saat itu, Simson memiliki peluang untuk menyerang balik. Akan tetapi dia tidak memiliki senjata. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang Filistin. Di saat itu, ia hanya menemukan tulang rahang keledai yang masih baru. Ia memungutnya dan dia menjadikannya sebagai senjata untuk memukul musuhnya. Rahang keledai bukanlah senjata perang, melainkan benda biasa, bahkan sepertinya sudah tidak bisa digunakan apa-apa selain dibuang. Namun luar biasa bahwa tulang rahang keledai itu justru menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Ia berhasil membunuh 1.000 orang di tangannya dengan alat yang sangat sederhana. Kemenangan yang luar biasa dengan alat yang seadanya. Itulah yang terjadi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Seperti Simson, kita tidak perlu menunggu perlengkapan sempurna. Iman dan ketaatan cukup untuk dipakai Allah. Tuhan sering bekerja melalui apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Sesuatu yang sederhana namun dengan penyertaan Tuhan, maka membuat Simson bisa melakukan hal yang sangat luar biasa. Kuncinya karena Roh Tuhan berkuasa atasnya. Hal ini menegaskan pula bahwa kemampuan rohani bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah yang memberi kuasa. Hal kecil yang ada di tangan kita, entah itu kemampuan yang sederhana, modal keuangan yang kecil, atau apapun yang nampaknya sepele. Janganlah hal itu menjadi halangan bagi kita untuk melayani Tuhan. Jangan pula menjadi penghalang bagi kita untuk berupaya memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin usaha, mungkin pekerjaan, atau pelayanan kita. Seperti pertanyaan Tuhan kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu? Musa menjawab, hanya tongkat ini saja yang aku punya. Di tangan Tuhan, tongkat itu menjadi alat yang luar biasa. Berbagai mujizat besar terjadi di tengah bangsa Israel melalui tongkat itu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang sepele, hal yang nampaknya kecil, yang mungkin dicibir orang, yang mungkin diremehkan orang,
Tetapi apabila itu ditekuni, bahkan kita taruh di tangan Tuhan, akan menjadikan sesuatu yang besar. Mungkin pendengar teringat kepada seorang tokoh yang bernama Tirto Utomo. Dia mantan pegawai Pertamina dan lulus hukum dari UI. Pada saat itu dia terinspirasi pada saat tamu asing mengalami sakit perut karena air minum lokal yang tidak higienis. Ia mencoba sesuatu yang sangat sederhana. Banyak orang mencibir idenya, bahkan menyebutnya gila karena ia menjual air putih. Saat ini kita mengenal mereknya, Aqua, menjadi merek air minum kemasan terbesar di Indonesia, bahkan dikenal di Asia Pasifik. Aqua bukan hanya produk, tetapi simbol kualitas, simbol dari inovasi, dan juga simbol dari sebuah keberanian untuk melawan arus. Kisah Aqua mengajarkan bahwa ide sederhana bisa menjadi revolusioner, bisa mengubahkan sesuatu menjadi besar. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, janganlah takut untuk memulai sesuatu. Di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan kita, justru akan nampak siapa yang menyertai kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan justru menjadi nyata dan sempurna. Apabila saat ini mungkin kita sedang mengalami seperti apa yang dialami oleh Simson, tidak ada yang bisa diandalkan, hanya alat yang sederhana, hanya kemampuan yang kecil. Tetapi mari kita mau taruh di tangan Tuhan, karena akan Tuhan ubahkan menjadi sebuah alat yang membawa mujizat besar atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan supaya kami boleh memiliki keberanian untuk memulai sesuatu meskipun itu sederhana. Meskipun kami tidak memiliki hal besar, tetapi di tangan-Mu, biarlah apa yang kami punya, apa yang kami mampu, kami mau kerjakan dan kami mau lakukan dengan iman kepada Engkau. Apapun saat ini yang sedang akan diupayakan oleh para pendengar yang mungkin saat ini juga sedang bergumul untuk hal itu, ingin memulai usaha, ingin memulai pekerjaan, ingin memulai pelayanan, biarlah Engkau yang akan menaruhkan kekuatan dan kuasa-Mu di dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan mereka. Biarlah mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan bekerja, sehingga para pendengar Blessing Morning boleh menikmati segala berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Allah yang senantiasa setia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.